Tuhan, kita bersyukur di minggu pertama bulan kedua, bulan Februari. Waktu terus berjalan, sudah ada di bulan 2 tahun 2026. Dan berapa banyak di antara kita yang merasakan cinta kasih Tuhan. Amin. Ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana kekristenan yang autentik, yang asli, bukan palsu. Kekristenan yang benar-benar original, yang mencerminkan isi hati Tuhan dan juga kehendak Tuhan. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal 2, mungkin dari ayat 1 saja, ayat 1 sampai ayat 10. Boleh kita baca bergantian ya. Saya baca mulai ayat 1, teman-teman jemaat baca ayat 2. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin makan air susu yang murni dan nyaman, supaya mereka bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan ayat 4. Dan katakanlah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hati Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di sini sebuah batu yang dipilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersanjung padanya, karena mereka tidak taat pada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasih. Amin. Kekristenan yang autentik, opposite dari autentik, dari yang original adalah palsu, ya. Pernah dengar berita uang palsu? Atau ada yang pernah jadi korban uang palsu? Tahu ya uang palsu? Kalau di Malaysia palsu juga sama, ya. Di negeri yang di seberang sana mungkin banyak ya uang palsu ya. Bahkan dulu sempat heboh di salah satu kota di Pulau Sulawesi itu ada oknum ya, orang yang mencetak uang palsu. Wah, di tempat publik gitu. Sehingga banyak yang tertipu dengan uang palsu. Semakin canggih teknologi, semakin sulit membedakan uang asli dan palsu. Puji Tuhan kalau di sini luar biasa semua asli ya. Barang-barang branded asli. Uang ya mungkin tidak ada yang palsu, ini luar biasa kita ada di sini sekarang ya di Korea. Oke. Itu sebabnya ada tips kalau di Indonesia kalau mau membedakan uang asli dan palsu, dilihat baik-baik, di touch, diraba, kalau ada kasar-kasar itu berarti asli. Kemudian diterawang, kayak dilihat di bawah sinar lampu atau senter ada logonya, hologramnya. Oh itu asli ya. Bukan cuma uang yang palsu, sempat heboh juga beras palsu. Bagaimana itu beras palsu? Beras plastik. Mungkin teman-teman yang sudah lama di Korea ya jarang dengar ini ya. Beras pun jangankan uang ya, beras pun dipalsukan gitu. Ada berita begitu. Beras plastik bahaya. Kalau tahun lalu atau berapa tahun lalu itu ada heboh bensin minyak
dicampur, dipalsukan lagi, oplos ya. Wah, palsu itu merugikan banyak orang ya. Tapi jangankan minyak, beras, uang yang dipalsukan, janji manis pun bisa dipalsukan ya. Betul atau benar ya. Hati bisa juga dipalsukan dengan senyuman. Belum tentu senyuman memancarkan hati yang benar-benar tulus, itu misalkan ya. Medsos juga, sosial media, ada yang asli, ada yang palsu. Yang palsu namanya fake account ya, yang fake ya. Makanya saya hati-hati kalau terima pertemanan di Facebook. Adakah yang sudah berteman dengan saya? Aduh, kita belum berteman ini ya. Ya, saya hati-hati terima friend request. Harus lihat dulu baik-baik ini betul ini accountnya atau bukan ya. Apalagi kalau account Facebook dia pakai nama-nama yang agak unik, agak aneh-aneh gitu dulu. Kalau sekarang mungkin sudah kurang ya. Add sama saya di Facebook namanya Princess paling imut sekali. Waduh. Siapa ini? Ya, apalagi mukanya, fotonya itu artis. Ini atau friend request dia pakai nama Dewi si paling manis. Manis pun bukan pakai S, Z. Z. Wah, si paling manis. Ya, ada banyak yang palsu ya, janji palsu dan sebagainya. Tapi itulah kepalsuan fake daripada dunia ini. Ya, kita ada di dunia ya, masih berjuang di dunia ini. Meskipun kita Kristen yang original, yang autentik, kita harus sadar bahwa kewargaan kita bukan cuma dari dunia, tetapi habitat identity asli kita adalah warga kerajaan Allah. Amin. Ya. Kita memang ya anak terlahir dari orang tua, dari family kita, ya, dari warga citizenship-nya kita berbeda dari Indonesia, Malaysia, betul? Ya, karena kita masih di dunia, tetapi kita sebagai orang Kristen, kita harus paham bahwa jati diri kita bukan cuma warga dunia, tapi kita adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah anak raja di atas segala raja. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ini, kita melihat temanya ini tentang Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Ya. Bagi orang yang tidak kenal Kristus, percaya Yesus itu kebodohan. Bahkan Paulus pun pernah cakap seperti itu ya. Orang berpikir, ngapain kamu ikut Yesus? Coba pertanyaan itu tanyakan ke hatimu saat ini. Ngapain aku ikut Yesus? Ini tema kita ya setahun ini. Ikutlah aku, kata Tuhan. Mengapa saya dan saudara mengikut Yesus? Lagu tadi berkata, itulah kesukaan hatiku. Wah, bagi kita adalah kesukaan. Bagi dunia, buang-buang waktu, wasting time. Hari Minggu sudah boleh istirahat, jalan-jalan. Kenapa kita harus bergereja? Kenapa kita harus berdoa? Daniel berdoa 3 kali sehari. Bahkan ketika di ujung maut dia diberikan peraturan yang berdoa selain kepada Raja Darius, dia akan dihukum mati. Tetapi Daniel, dia tetap berdoa menghadap ke Yerusalem ya, di kitab Daniel. Karena dia mempertahankan his true identity. Identitasnya yang benar, dia adalah anak Tuhan. Meskipun hukuman, punishment menanti kalau berdoa kepada Tuhan, ya, dia tetap dengan imannya mengiring Yesus. Hari ini bukan cuma saudara, saya juga sementara diuji dengan iman berdoa buat anak saya. Ya, di pagi masuk hospital, saya berdoa, galau juga hati ini ya. Saat ini pun saya sementara bergumul, tetapi puji Tuhan dalam penyembahan, bahkan lagu-lagu tadi, liriksnya itu banyak yang menguatkan. Ya. Imanku tak perlu besar, lagu tadi. Cukup sebutir pun dahsyat. Ini diambil dari iman dari biji sesawi. Biji sesawi bukan biji yang besar, kecil, tetapi ada yang menyaksikan ya bulat, utuh gitu. Artinya apa? Totality. Saya bertanya
dalam diri saya? Apakah saya benar-benar total mengasihi, mencintai Tuhan? Meskipun ada banyak tantangan dan ujian. Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita ikut Yesus tak akan ada badai. Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita ikut Yesus maka tidak ada kerikil batu yang menghadang. Tetapi Tuhan berjanji kalau ada kerikil batu yang tajam, badai dan tantangan, Dia beserta dengan saya dan saudara. Amin. Itu adalah janji penyertaan Tuhan. Petrus menuliskan di sini sebuah pengingat tentang the true identity. Identitas yang benar, yang radikal. Kita sebagai orang Kristen jangan pernah lupa ini. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, coba kita baca lagi. 1 Petrus 2 ayat 9, 1, 2, 3. Tetapi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah identitas kita. Kita ini adalah pilihan dan lain sebagainya. Pertama, poin pertama yang saya ingin ulas di sini adalah identitas kita adalah pilihan. Kita adalah bangsa yang terpilih. Kamu, saya dan saudara adalah seorang yang dipilih Tuhan. Dipilih berarti dikhususkan, dispesialkan. Saya dan saudara bukan sisa, bukan cadangan, bukan simpanan, tetapi kita ini berharga. Kita dipilih langsung oleh Tuhan. Coba katakan pada dirimu, aku pilihan Tuhan, bukan sisa. Coba kiri kanan, engkau pilihan Tuhan bro, sis. Bukan sisa loh. Tahu sisa ya? Siapa yang mau makan makanan sisa? Itu sebabnya kalau bungkus makanan itu bukan bungkus sisa makanan, tapi lebih. Sebentar kita akan makan ya. Kalau ada lebih ya bisa dibungkus ya. Itu adalah lebih berkat, bukan sisa berkat. Karena Tuhan tidak pernah memberikan berkat sisa buat saya dan saudara. Amin. Atau ada yang pernah merasa selama ini saya dapat sisa? Enggak ya. Tuhan selalu memberikan yang spesial buat kita. Coba kita renungkan berapa tahun kita ada di Korea. Luar biasa waktu, duration yang Tuhan berikan. Sudahkah kita memberi yang terbaik? Sedangkan Dia, Tuhan, mau memberi yang terbaik buat kita. Jangan berikan yang sisa. Meskipun saya tahu akhir-akhir ini teman-teman lagi berjuang ya. Ada banyak yang saking lebihnya pekerjaan ya, saya tahu ini sangat berat memang ya. Ada bilang ada sakit, kurang sehat, tapi luar biasa. Seperti WL bilang tadi, sungguh bangga melihat teman-teman meskipun dalam kelelahan, keletihan, tapi masih bisa beribadah. Bahkan yang mengikuti secara online. Luar biasa Tuhan. Tuhan beri kita bukan sisa, tetapi melimpah. Gitu. Seorang profesional football player, soccer player, dia pasti maunya jadi pemain inti yang dimainkan di starting 11. Mana ada Cristiano Ronaldo mau jadi cadangan ya, mau jadi pemain bukan inti. Dia mau bermain penuh di dunia yang sangat kompetitif, penuh dengan persaingan ini. Kita sering merasa ya kita dipilih hanya kalau saya yang terbaik, terkaya. Itu kan ada banyak terternya, terbaik, terkaya, terpintar, itu paling dihormati gitu. Jika tidak maka kita ini cuma cadangan, kita cuma sisa gitu. Tetapi kita baca lagi dalam 1 Petrus 2 ayat 9, ada identitas yang Tuhan berikan di sini. Kata Petrus apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ulang katakan, terpilih. Ya. Dalam bahasa aslinya terpilih itu eklektos, artinya itu dipilih khusus, spesial dari sekian banyak pilihan. Ada banyak yang bisa dipilih tetapi ini dipilih khusus, diambil. Teman-teman di kilang, di pabrik mungkin ada yang seperti itu kan? Pernah kerja kayak sortir gitu. Mana yang bagus itu yang diambil. Kalau barcat, kalau agak cacat sedikit, maksudnya kalau apa? Kurang baik dirikan. Di kilang begitu kan? Kalau mau di production, diproduksi, yang di packing itu harus yang terbaik kualitinya, ya, mutunya.
itulah pilihan. Jadi kita ini dipilih bukan karena saya jago main musik, bukan siapa saya, jauh skillnya. Saya dipilih bukan suara saya paling bagus. Saya dipilih bukan karena uang saya paling banyak. Saya dipilih bukan karena waktu saya paling banyak di gereja. No, tidak ada seorang pun yang benar, yang hebat di mata Tuhan. Itu artinya kalau aku dipilih hari ini, itu semua kembali kepada kedaulatan, otoritas dari Tuhan yang memiliki. Saya dan saudara dipilih dan ditebus oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya. Kita dipilih bukan karena kebetulan. Ya, jadi kita dipilih bukan karena kebetulan, tetapi karena otoritas Tuhan. Kita juga ada saat ini dipilih Tuhan jadi anak Tuhan bukan karena kegagalan kita. Kita bukan produk yang gagal, fail product. No. Engkau bukan produk gagal. Tuhan memilih hidupmu, saya dan saudara, bahkan sebelum kita melakukan sesuatu yang baik. Bahkan di ayat yang lain, ya, Yeremia katakan bahwa kita ini dipilih bahkan sejak di rahim, di kandungan ibu kita. Sebelum dunia dijadikan, dia sudah mengenal Brother Elson. Satu saat nanti bukan cuma terlahir di Pontianak kan? Tapi dia akan jadi saksi, garam dan terang dunia di Korea. Luar biasa. Amin. Bro, pernah terpikir nggak bisa di Korea? Nggak ya? Iya. Saya juga mana ada saya terpikir bisa study di sini. Ya, itu. Paling dulu, apalagi masih di kampung ya, masih pikiran ya. Paling selesai senior high school, SMA, santai-santai dengan teman-teman. Cari kerja yang gampang-gampang, yang dekat-dekat aja biar pertemanan tetap terjaga. Ternyata setelah buka mata, realita tidak seindah yang kita harapkan. Kita perlu kerja, amin. Ya. Kita perlu merantau. Kadang kita ada di tanah rantau, itu luar biasa. Kasih karunia Tuhan. Identitas yang kedua, ya, jadi pertama kita ini adalah yang terpilih. Yang kedua, ini yang namanya dual identity, identitas ganda. Ganda seperti main ganda putra. Ya, apa maksudnya? Ternyata kita itu dipilih. Ini ada kata imamat yang rajani. Coba ulang 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Yang kedua apa? Imamat yang rajani. Ini seperti apa? Panjang mau jelaskan, saya sederhanakan ya. Imamat yang rajani. Ada kata imamat dari imam, kemudian rajani ya. Macam mana itu? Ya, imamat yang rajani itu seperti apa? Ini adalah identity yang unik, yang spesial. Tahu imam ya? Imam itu kalau sekarang yang macam pendeta, ya, gitu. Imam itu kan kalau dulu tuh dia melayani di bait suci Salomo, gitu. Kemudian kalau dulu pernah dengar kemah suci, bait suci waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka kan bawa tabut kan, tapi kalau mereka menetap di satu tempat, mereka mendirikan kemah. Ini sebelum sampai di Kanaan ya, supaya mereka bisa beribadah. Dirikan tenda, ya, jadi ada mesbah korban bakaran dan sebagainya. Tidak sembarang orang bisa masuk di kemah, di bait suci. Bahkan ada yang namanya ruang kudus, ruang suci, dan yang paling kudus itu ruang maha kudus, ruang maha suci. Cuma imam yang boleh masuk di ruang suci. Mau berdoa, bayangkan dulu ya, mau menghadap Tuhan cuma boleh imam. Apalagi ruang maha suci, imam besar, tidak boleh sembarang imam. Dulu terbatas mau menghadap Tuhan, gitu. Ya, itulah imam. Imam biasanya dia cuma melayani jemaah, melayani ibadah. Biasanya dia tidak pegang kekuasaan seperti raja. Gitu. Sebaliknya raja biasanya dia tidak melayani di bait suci. Dia itu duduk di singgasana sebagai raja, memerintah dengan otoritas, dengan kekuasaan. Tapi di dalam Tuhan kita lihat kita punya dua identity ini. Imam dan raja, imamat rajani, gitu. Di satu sisi imamat, ya, imam, dan di sisi yang lain ialah raja, the king. Ini terjadi semenjak pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib.
Dulu mau menghadap Tuhan susah sekali. Ya, perlu bawa korban bakaran kalau kita mau menghadap Tuhan misalnya. Tapi sekarang dimanapun, anytime, anywhere, kalau kau mau menyembah Tuhan, tidak perlu nanti datang di gereja saja. Dari hatimu, bangun mezbahmu yang kudus, engkau menjadi penyembah Bapa yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Pertanyaannya kepada kita, sudahkah kita menerapkan identitas ini? Kita juga adalah imamat yang rajani. Sudahkah kita membangun mezbah tiap hari dengan Tuhan? Sudahkah kita memberi hati kita yang terbaik untuk menyembah Dia? Meskipun singkat saja. Di kilang, di pabrik, engkau berkata, Tuhan, engkau baik bagiku. Karena kita free, bebas mau menyembah Tuhan. Tidak hanya di gereja, dimanapun. Tetapi ada orang yang salah artikan, kalau begitu tidak perlu saya datang gereja. Nah, ini adalah penafsiran yang keliru. Oke? Karena di gereja, di tempat inilah kita bertumbuh bersama, saling menguatkan, saling support satu dengan yang lain. Amin? Ya. Sebagai imam kita punya akses langsung ke hadirat Tuhan. Tidak perlu perantara manusia. Dulu seperti itu, tapi sekarang engkau bebas meminta kepada Allah. Firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu dibukakan bagimu. Tetapi banyak orang tidak mau meminta, tidak mau mencari, tidak mau mengetok pintu hati Tuhan. Padahal Tuhan sudah berikan ini buat kita, kesempatan yang luar biasa. Dan di sisi yang lain, Tuhan beri kita authority, kekuatan, kuasa. Kuasa untuk apa? Bukan untuk menjadi raja, ya, seperti di dunia ini, tetapi untuk menguasai keadaan, situasi dan kondisi. Meskipun kita dalam keadaan lelah, dalam keadaan hati yang galau misalkan, ya, tapi kita tetap bertahan. Iman kita tetap kuat terhadap godaan dunia ini. Meskipun ada banyak ujian, tapi kita tetap dikuasai oleh kasih karunia Tuhan. Sehingga kita tidak pernah tunduk terhadap dosa, kita tidak pernah tunduk terhadap kekhawatiran dunia ini. Saat di kilang, di perjalanan ataupun di rumah, kita bukan sekedar bekerja, tetapi di sanalah kita bagaikan imam, mampu membawa hadirat Tuhan, mampu menjadi saksi, garam dan terang dunia. Pelita yang baik dia tidak ditutup dengan gantang, tetapi dia mampu memancarkan sinar bagi banyak orang. Amin. Ya. Yang ketiga, identitas yang ketiga adalah, oke, sampai di sini. Coba kita baca ulang ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Oke, yang keempat ini yang saya mau ulas, tidak semua ya. Umat kepunyaan Allah sendiri. Oke, katakan umat kepunyaan Allah. Ya. Masalah terbesar dari manusia saat ini ialah insecurity. Ya. Merasa tidak aman, apalagi kita lihat banyak situasi seperti ini ya, war, ya, perang di mana-mana. Won kadang lemah, kadang kuat, ringgit gitu ya, rupiah, wah, kurang stabil ya. Rasa insecure itu bisa saja muncul. Ada banyak orang yang takut kehilangan segalanya, kehilangan kesempatan. Tetapi di dalam Tuhan kita harus paham bahwa the true identity, identitas yang sejati yang Tuhan beri, itu memberikan rasa aman bagi kita. Karena kita adalah milik Allah. Saya dan saudara adalah milik Tuhan yang sepenuhnya dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Itu sebabnya kerja saja dengan bersyukur, dengan terus berdoa. Save money, silakan. Sambil tetap percaya bahwa kita sudah berdoa, sudah bekerja, sudah berusaha, sudah menyimpan uang, sudah merancang masa depan. Tetapi kalau kita lihat, kalau kita dengar, ada banyak yang sudah melakukan hal itu tetapi mereka gagal. Bagi kita tetap percaya bahwa Tuhan sudah menjaga kita, dan apa yang kita sudah upayakan selama ini,
kalau kita sudah berikan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menjaga itu, sehingga itu semua tidak akan pernah gagal. Amin. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Kata kepunyaan sendiri ini, dia menuju atau merujuk pada harta karunia yang dikumpulkan dengan usaha keras, dijaga dengan ketat. Kita ini adalah the special property yang eksklusif yang Tuhan jaga, bagaikan biji mata Tuhan. Ya, sehingga walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Ya, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mengapa Yesus menyertai saya? Karena kita adalah milik Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. 3 hal ini, kita adalah orang yang terpilih, kita adalah pelayan Tuhan yang harus mampu membawa hadirat Tuhan dimanapun kita pergi dan berada. Di satu sisi kita juga diberikan kekuatan, kemampuan oleh Tuhan untuk melawan setiap godaan dan juga setiap kekhawatiran dunia ini. Itulah imamat yang rajani. Dan di sisi yang lain kita juga adalah umat kepunyaan Allah. Kita dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Amin.